Alhamdulillah, bersyukur kepada Subhanahu wa taala, di pagi hari berbahagia ini kita telah berada di tanggal 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Artinya kita sudah masuk bulan ke-11 di bulan Hijriah. Tak terasa. Artinya 11 Zulqa'dah Zulhijjah telah nutup bulan, nutup tahun Hijriah. Tak lama juga akan masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Hakikat tahunnya bertambah, tapi hakikat umur kita semakin berkurang. Ya. Jadi ini perlu kita sama-sama pahami bahwa hari berganti hari, bulan berganti bulan, kemudian tahun berganti tahun. Pada hakikatnya tahunnya bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, renyek tidak renyek, ya. Tentu kita akan mendekati hari itu. Hari di mana Allah janjikan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Hari di mana pada hari itu tidak dapat dimajukan, tidak dimundurkan barang sedetik, apalagi dimajukan. Ya. Ustaz, bagaimana kalau orang bunuh diri, Ustaz? Nah, itu ceritanya lain. Ya, berarti dia renyek-renyek. Jadi hari ini kita akan mendekati itu, la yastakhiruna sa'atan wa tidak dapat dimundurkan dan memajukan barang sedetik. Jadi hari demi hari kita lewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu akan mengarah ke sana. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana menjadikan diri kita ini jauh lebih baik ke depan, insya Allah. Hadirin jamaah Masjid Agung Qubbah Timah dan para jamaah di Facebook Masjid Agung Qubbah Timah yang berbahagia. Hari ini kita tahu masuk pada hari 1 Mei, ya. May Day. Jadi May Day itu adalah menurut International Labour Organization adalah hari buruh sedunia, hari buruh. Di mana hari ini para pekerja, kita semua termasuk pekerja, ya, libur, alhamdulillah. Hari Kamis, tepat hari Kamis hari ini 1 Mei tahun 2025, ya, 1446 2025 libur. Ini memberikan iktibar kepada kita semua untuk berikhtiar, berusaha. Memberikan kewajiban kita kepada kita semua untuk berusaha mencari nafkah. Kita buka di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. 9, 10, 11. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa tegaskan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila telah dilaksanakan sholat, fantashiru fil ard, maka menyebarlah kamu ke muka bumi. Maksud menyebar ke muka bumi ini, kita diminta usaha. Kalaulah ibadah, usaha, ya. Makanya hadis Rasulullah sampaikan tadi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu hidup selamanya. Jangan malas. Maka tadi Pak Ibrahim berdoa, imam kita. Allahumma inna na'udzubika min ajzi wal kasal. Ya Allah, jangan jadikan kami ini orang yang lemah. Darinya apalah. Wal kasal dan malas. Berdoa kita. Ini itibar kepada kita semua untuk berusaha. Fantashiru fil ardh. Menyebarlah ke muka bumi ini. Yang berdagang silakan berdagang,
Yang buat jual nasi soto silakan berjual nasi soto. Yang guru silakan menyebar. Jadi apapun kita yang ke laut, yang penelayan silakan ke laut semuanya menyebar ke muka bumi ini. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Jangan tidak bekerja. Biarlah sebagai pegawai kata Allah kaya ada acak, ya. Biarlah usaha kata Allah senang kita akan senang, tidak acak, harus berusaha. Bekerja. Di Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Cari apa yang akan datang kepadamu untuk kebahagiaanmu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Nah, ini menjadikan kita memberikan iktibar pelajaran kepada kita untuk berusaha. Jangan lupa untuk berusaha. Jangan malas-malas berkebun misalnya. Tanam sawit ya. Tanam ubi. Mahal kan? Tanam apa? Tanam jagung untuk ketahanan pangan. Makanya banyak di antara generasi sekarang ini sudah untuk ketahanan pangannya nanam jagung, nanam padi dan semuanya. Ya, kalau nelayan mulai hari ini sebelum subuh mereka sudah berangkat untuk mencari hidup dan kehidupan. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu, ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Jangan lupakan apa? Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nah, ini pelajaran kita semua. Ini jangan malas juga beramal, berusaha, bekerja. Bekerja untuk akhirat maksudnya. Kita kadang-kadang lupa, sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan akhirat. Dan ada juga sibuk akhirat, lupa ke dunia. Ya. Nah, ini harus keseimbangan, ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Makanya berusaha, berikhtiar bagaimana kita hidup dan kehidupan ini dapat bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Bagaimana sehari-hari kita ini dapat terus berikhtiar menjadi yang terbaik. Alhamdulillah hari ini kita telah masuk 3 Zulqa'dah. Hari di mana bulan Zulqa'dah ini ada termasuk bulan yang haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci. Melaksanakan kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan melakukan keburukan-keburukan, dosa juga dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang istimewa, yang haram. Tentu ini adalah yang harus kita pahami, kita ketahui. Di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim fala tuzlimuna fihinna anfusikum. Ya. Sesungguhnya ada bilangan bulan-bulan si Allah itu 12 bulan. 12 bulan. Dalam kitab Allah, hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan istimewa, ya. Dan janganlah kamu tetap lurus dengan agamamu. Jangan menjadi orang yang zalim dengan dirimu sendiri. Ini ayat yang tegas mengatakan bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan bulan Syawal.
Zulqaidah, zu itu memiliki artinya. Zu itu memiliki, al-qaidah tempat yang diduduki. Dulu masyarakat Islam, masyarakat yang ada Islam waktu itu di Mekah, kalau sudah masuk bulan Zulqaidah tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Ya. Karena bulan ini relatif longgar. Tidak pergi ke tempat yang jauh, ya, jauh musafir. Ibadah bulan ini diistimewakan nanti pas bulan haji. Di bulan hajinya itu adalah ibadah haji dan berkurban. Ya, sejak masuk 1 Syawal itu sudah masuk bulan yang ditetapkan Ashhurul Ma'lumat untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi ini bulan yang dipersiapkan untuk orang bepergian jauh, persiapannya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian ada di bulan ini adalah di mana orang diperintahkan untuk beribadah kurban pada bulan Zulhijjah berikutnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan di bulan ini akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Melaksanakan sholat sunnah, pahala sunnahnya banyak. Bersedekah yang banyak pahalanya. Begitu juga dengan kita melakukan kebaikan lainnya. Mengurus rumah Allah misalnya, menjadi imam masjid, menjadi muazin masjid, menjadi marbot masjid. Yang teristimewa menjadi jamaah masjid. Percuma ada imam, ada muazin, ada marbot, tapi jamaahnya nggak ada. Ya, jadi semua kita adalah berperan dalam rangka memakmurkan rumah Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada beberapa keutamaan bulan Zulqaidah ini. Saya jelaskan tadi, bulan Zulqaidah yang pertama itu adalah bulan yang dimana Allah menjadikan bulan ini bulan yang mulia. Bulan yang amalan-amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di bulan ini, tentu catatan pahala jauh lebih banyak. Ya, ngasih makan ayam, ngasih makan kucing misalnya, ya, ataupun memberikan makan kepada orang yang lemah, orang-orang yang lemah di pinggir jalan, ataupun orang-orang yang ada di panti asuhan, kebaikannya akan jauh lebih banyak. Yang kedua, bulan Zulqaidah ini adalah bulan Ashhurul Ma'lumat. Bulan di mana ditetapkan bulan yang dimaklumi, ditentukan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikemukakan bahwa Ashhurul Ma'lumat sebelum diketahui itu merupakan yang tidak sah ihram. Ya, untuk menunaikan haji pada bulan ini, yaitu bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah, kecuali bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ya. Mari kita semua beriktikad, berniat yang baik untuk dapat melaksanakan dua ibadah istimewa, yakni berhaji dan berumrah. Ya. Kemudian ada ibadah yang istimewa juga di bulan ini, yaitu di mana kita melaksanakan sesuatu yang istimewa, berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan kemudian kamu berkurbanlah. Ya. Kalau tidak mampu haji, umroh, berkurban saja 3,5 juta kalau sekarang. Ada yang 3,4 juta, ada yang 3,2 juta. Bahkan menurut beberapa sumber ada yang kalau sapi itu sampai 50 juta, ya.
Ada kambing bandot itu sampai 15 juta berkurban. Kalau ibadah haji berkurban itu ibadahnya lama, fisiknya harus kuat, ilmunya harus banyak, letihnya letih luar biasa. Tapi karena menunaikan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan memiliki motivasi. Banyak jamaah yang berangkat tahun ini bertanya dan bertanyalah kepada saya untuk kesiapan pribadi. Bagaimana nanti ketika melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah kesiapan fisik, harus kuat, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, dan lurus niat, ikhlas melaksanakan ibadah haji. Insyaallah Allah mudahkan, ya. Jadi perangai-perangai buruk tinggalkan, perangai-perangai baik tingkatkan. Insyaallah Allah mudahkan. Jadi kalau tidak mampu melaksanakan haji umroh, mari kita berusaha untuk berkurban atas nama kita, atas nama istri anak kita, atas nama kakek nenek kita, orang tua kita, ayah bunda kita. Insyaallah itu jauh lebih berkah kehidupan kita daripada kita memiliki harta tapi tidak jelas mau dikemanakan hartanya. Tapi kalau di tahun 1446 Hijriah ini kita berkurban, insyaallah amal kebaikannya dicatat dengan kebaikan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Zulqa'dah ini diagungkan karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berperang kecuali umat Islam diserang lebih dahulu. Ya. Jadi kalau Israel menyerang beberapa negara itu, kalau dia tahu ini bulan Zulqa'dah, tentu mereka akan berhenti tidak melakukan penyerangan. Ya, tentu mereka akan berhenti gencatan senjata. Kita lihat, kita saksikan televisi setiap hari dibombardir. Kalau mereka paham, mereka tahu ini bulan Zulqa'dah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk melakukan peperangan, maka tentu mereka akan berhenti melakukan peperangan. Ya. Jadi kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada lagi peperangan, ya. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya di bulan Zulqa'dah ini melarang untuk melakukan kekerasan fisik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia berbuat kerusakan, kekerasan, apalagi peperangan. Maksud diturunkan nama Islam adalah menjaga akal, menjaga agama kita, keturunan, harta jiwa. Sementara peperangan itu kita lihat sendiri dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, jatuhnya korban, harta benda dan sebagainya. Ya, jikapun terpaksa harus berperang karena Islam diserang terlebih dahulu atau diusir di kampung halamannya, maka nilai-nilai kemanusiaan harus tetap diindahkan. Antara lain tidak membunuh orang-orang yang telah tua, wanita, anak kecil, para ulama, ustadz, para rahib dan pendeta. Jangan sampai terjadi peperangan merusak seperti itu. Ya. Tidak pula merusak bangunan, tatanan sosial, dan jangan pula melakukan penyiksaan di bulan Zulqa'dah ini terhadap tawanan perang. Orang-orang yang sudah menyerah, ya. Begitulah Islam itu indah, ya. Mengajarkan perdamaian. Islam bukan agama kekerasan, apalagi menyuruh orang untuk melakukan teror, menjadi orang teroris. Tidak. Islam adalah agama perdamaian. Makanya di Al-Quran surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa tegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kepada agama Allah dan janganlah kita bercerai-berai. Maksudnya persatuan itu diutamakan.
Persatuanlah yang menjadikan negeri kita ini damai. Persatuanlah yang menyebabkan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita semua bertingkah laku yang baik, mengekspresikan diri kita dengan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan, kewajiban agama beribadah kita laksanakan, hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan, insyaallah jauh lebih baik ke depan. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang keempat, keutamaan bulan Zulqa'dah itu Imam As-Sa'di menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat yang telah diberikannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, dengan menurunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berbicara dengannya selama 30 malam di bulan Zulqa'dah. Ya. Ditambah 10 malam di bulan Zulhijjah. Malam-malam istimewa Zulqa'dah, Zulhijjah selama 40 hari lamanya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar bagi Nabi Musa untuk dapat, dan Nabi Musa pun berjanji untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ditegaskan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adna Musa salasina lailah watmamnaha bi'asyri fatamma miqat rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhi Harun ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Artinya, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk berikannya ke Taurat. Sudah berlalu waktu 30 malam dan disempurnakan lagi jumlah itu dengan 10 malam lagi. Dijelaskan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 142. Namun kenyataannya setelah Nabi Musa AS pergi untuk mewahyu, mereka malah bermaksiat dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan mereka. Ini ya, kita khawatirkan sekarang ini adalah banyak di antara umat-umat yang disempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW, lebih mendewakan patung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari-hari ini yang paling penting adalah kita menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak melaksanakan kemusyrikan, tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan ibadah kita dengan melakukan kebaikan seperti yang telah dilakukan oleh umat Nabi Musa dulu. Setelah diberikan nikmat, diberikan wahyu oleh Subhanahu wa taala, malah mereka lebih menyembah anak sapi sebagai sembahan mereka. Israel pun melanggar janji tersebut, ya, sehingga Allah murka kepada mereka. Maka pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita berjanji kepada Subhanahu wa taala terus melakukan ibadah-ibadah mulia, tidak melakukan kerusakan-kerusakan, tidak melakukan hal-hal yang mudarat, yang mafsadat, sehingga menjadikanlah diri kita, segala amal aktivitas ibadah kita di bulan Zulqa'dah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan di antara sahabat-sahabat kita yang hari ini dari Masjid Al-Qubah Timah, khususnya jamaah Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Barat, keluarga-keluarga kita yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas ubudiyahnya, sunnah haji, wajib haji, bahkan rukun haji, sehingga mereka dapat pulang kembali menjadi haji yang mabrur di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun berikutnya. Yakin dan percayalah, selama kita berniat dan berazam yang baik, ya, bertawakal Allah bahwa hasbuh, bertawakallah kepada Allah, nescaya Allah akan menyukupkannya. Demikian yang saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan aktivitas ibadah
di bulan Zulqaidah ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih paripurna, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-kewajiban lain, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini jauh lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjadikan jamaah kita, jamaah Masjid Al-Qubah Timah ini istiqamah untuk melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.